kejujuran. Kalian tahu nggak sih kejujuran itu apa? Kejujuran adalah sebuah karakter ataupun moral yang dimiliki seseorang berupa tidak berbohong, lurus hati, dan keterus-terangan. Kejujuran saat ini sudah mulai hilang di kebiasaan masyarakat Indonesia. Seiring dengan menurunnya moral kejujuran ini, korupsi juga terus meningkat. Korupsi sudah bukan sekedar masalah kecil di Indonesia. Koruptor mulai semena-mena dan tidak takut akan hukum yang diterima. Sama halnya dengan hukum yang mulai kabur, layaknya tak ada masalah dalam negara. Kejujuran juga mulai punah karena ketamakan manusia akan hartanya. Oleh karena itu, mari teman-teman kita budidayakan kejujuran mulai saat ini. Seperti yang dikatakan oleh Muhammad Hatta, tak ada harta pusaka yang sama berharganya dengan kejujuran. Mulai kejujuran dari sekarang untuk generasi yang bebas dari korupsi. Mari teman-teman kita lawan korupsi dengan kejujuran. Halo, kami dari Kumpul 2 ingin menjelaskan tentang nilai integritas korupsi, tentang kepedulian. Apa yang membuat bumi kita tidak sehat dan kotor pada saat ini? Salah satu penyebabnya itu adalah membuang sampah sembarangan yang membuktikan bahwa masyarakat itu tidak peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Ayo kita peduli terhadap bumi kita dan jagalah kebersihan bumi kita. Salah satu untuk menjaga kebersihan dan peduli terhadap lingkungan yaitu dengan bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar. Yang kedua, dengan membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya itu merupakan salah satu hal terkecil yang dapat kita lakukan untuk menjaga kebersihan dan peduli terhadap lingkungan sekitar kita. Bumi yang bersih, kita juga semakin sehat. Terima kasih. Nah, ini dia poster yang berisi tentang nilai-nilai integritas kemandirian. Hindari korupsi, tetap mandiri. Pesan-pesannya adalah usaha yang terbaik datang dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Pesan yang kedua, ayo mulai mandiri sebagai nilai pertama dalam menghindari korupsi. Dan pesan selanjutnya, ayo mahasiswa sekalian, bibit unggul ada di kita. Lebih baik murni dengan hasil sendiri daripada mafia hukum saja, karena hukum tak mengenal siapa. 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 Halo semua, kami dari kelompok 4. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang nilai kedisiplinan. Nah, kata disiplin memiliki arti yakni ketaatan, kepatuhan, dan juga keteraturan. Mengapa kita harus disiplin? Nah, ketika kita menjalankan sebuah disiplin dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran, maka tidak ada kata berat ataupun tidak mampu melakukannya. Disiplin hanya akan melekat pada rencana kita dan jadwal yang telah kita susun. Gaya hidup disiplin penting untuk diterapkan karena mampu memastikan apa yang kita inginkan dalam hidup ini tercapai pada waktu yang tepat. Nah, karena sudah membahas tentang pentingnya kedisiplinan, berikut contoh-contoh dari nilai kedisiplinan. Contoh disiplin di tempat kerja. Pertama, efisiensi akan waktu. Kedua, menjadi teladan. 3, menaati peraturan di tempat kerja. Contoh disiplin di masyarakat. Pertama, tidak mengganggu masyarakat sekitar. Kedua, menaati rambu lalu lintas. Ketiga, menjaga kebersihan lingkungan. Contoh disiplin di kampus. Pertama, datang ke kampus tepat waktu. Kedua, tidak memainkan gadget ketika dosen menjelaskan. 3, mengumpulkan tugas dengan tepat waktu sesuai deadline yang ditentukan dosen. Dengan membiasakan diri untuk hidup dengan disiplin, kita secara tidak langsung telah berperan serta dalam mencegah timbulnya korupsi. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo mulai hidup disiplin dari sekarang untuk menggapai masa depan yang gemilang.
teman-teman, kami dari kelompok 7 ingin mengajak semua untuk hidup sederhana. Seperti yang kita ketahui, apa itu sederhana? Apakah teman-teman sudah menerapkan hidup sederhana di dalam kehidupan sehari-hari? Berikut, mari kita simak penjelasan dari sederhana. Sederhana adalah bagaimana kita menjalani hidup dengan pola pikir yang sederhana, mengesampingkan rasa ego serta kesombongan terhadap apa yang telah kita raih. Alasannya adalah karena dengan hidup sederhana, kita dapat meningkatkan hari esok menjadi lebih baik. Jangan sampai Anda dan kita semua di kemudian hari memiliki gaya hidup yang terlalu berlebihan, yang tidak sesuai dengan pendapatan. Manfaat hidup sederhana adalah sebagai berikut: membuat hidup jauh lebih tenang dan tentram, mengajarkan seseorang untuk cermat dan disiplin menggunakan uang, membuat hidup seseorang lebih stabil. Manfaat positif lainnya adalah mengajarkan seseorang untuk senantiasa bersyukur dan bersikap toleran. Dampak baiknya adalah tidak mudah terpengaruh oleh orang lain, membuat diri kita menjadi lebih teratur dan dalam mengelola segala hal, membuat kita menjadi diri sendiri dan dapat selalu berpikir yang positif. Permasalahan terhadap penerapan pola pikir yang sering menjadi kontra di dalam diri seseorang untuk menjadi sederhana adalah: yang pertama, kita hanya hidup sekali, jadi harus dinikmati semaksimal mungkin. Yang kedua, penampilan penting untuk membangun kepercayaan dan kesan pertama. Jadi, dari kedua pernyataan di atas dapat disimpulkan, untuk memenuhi gaya hidup yang sebenarnya, tidak perlu muncul sifat boros serta tamak yang sebenarnya akan merugikan diri sendiri dan orang lain di kemudian hari. Bagaimana cara mengatasi masalah kesederhanaan? Yang pertama, selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Yang kedua, memanfaatkan kesalahan bahkan ketidaksengajaan. Yang ketiga, ambil kesempatan yang ada di depan mata. Yang keempat, belajar dari pengalaman yang menyakitkan sekalipun. Yang kelima, berhenti membuat banyak alasan. Yang keenam, berhenti berpikir berlebihan atas semua kejadian. Yang ketujuh, jangan menaruh harapan besar selain pada yang di atas. Yang kesembilan, jangan berperilaku berlebihan hanya untuk menarik perhatian. 10. Memiliki waktu untuk dirimu sendiri. Maka dari itu, pentinglah kita untuk hidup selalu sederhana, agar hidup kita selalu bersyukur dan dapat menikmati hal-hal yang sederhana sehingga kita bisa jauh lebih bahagia. Kita sebagai generasi muda harus mencegah korupsi yang terjadi di masa yang akan datang. Oleh karena itu, lawanlah korupsi dengan keberanian. Tanamkan rasa keberanian dalam diri Anda. Jangan pernah takut melawan tindakan kejahatan oleh para koruptor yang telah merusak bangsa kita. Mari tegakkan keadilan tanpa rasa takut. Tanpa keberanian tidak akan mampu memberantas korupsi. Setelah kita melihat video yang ditampilkan tadi, ini mencerminkan bahwa terjadinya ketidakadilan yang dimana ada dua orang mahasiswa yang datang terlambat. Mahasiswa pertama diperbolehkan masuk dan diperbolehkan mengikuti proses perkuliahan, sedangkan mahasiswa kedua tetap diizinkan mengikuti proses perkuliahan, akan tetapi absensi kehadiran dianggap tidak hadir. Hal ini mencerminkan bahwa terjadinya ketidakadilan dalam pemberlakuan kedua mahasiswa ini, yaitu tentang Pancasila kelima.
yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana dalam hal ini tidak memberikan keadilan bagi kedua mahasiswa tersebut.